sebelumnya, perkenalkan nama aku Diva Dwi Intias dan biasa dipanggil dengan Diva. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi publik dan karakteristiknya. Nah, pada video ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, tujuan dari komunikasi publik, perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil, yang ketiga, pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Nah, materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi yang efisien itu. Next, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu tujuan komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah proses penyampaian pesan dari satu orang kepada khalayak luas, baik secara langsung seperti pidato atau presentasi, ataupun bisa melalui media massa seperti adanya televisi ataupun internet. Nah, dalam praktiknya komunikasi publik itu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Tujuan ini bersifat edukatif, yaitu memberikan pengetahuan atau pemahaman baru kepada masyarakat. Contohnya seperti sosialisasi kebijakan pemerintah, penyuluhan kesehatan, dan presentasi akademik. Yang kedua, yaitu adalah mempengaruhi atau persuasi atau ajakan. Di sini, komunikator itu berusaha mengubah sikap, opini, atau perilaku dari audiens. Misalnya dengan adanya kampanye lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, atau presentasi yang digunakan untuk meyakinkan para audiens untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, yaitu menghibur. Tidak semua komunikasi publik itu bersifat formal. Ada juga yang bertujuan untuk memberikan hiburan seperti dalam acara talk show, stand up comedy, atau konten kreatif yang ada di media sosial. Atau seperti saat sekarang ini yang lagi rame-ramenya itu adanya podcast. Yang keempat yaitu membangun citra atau image. Dalam hal ini, komunikasi baik itu digunakan untuk membentuk kesan positif terhadap individu atau organisasi. Contohnya seperti pidato pejabat, presentasi perusahaan, atau personal branding di dalam internet atau dalam media massa yang ditujukan kepada publik. Yep, kita next. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil. Meskipun keduanya melibatkan lebih dari satu orang, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Yang pertama yaitu adalah jumlah audiens. Komunikasi publik itu melibatkan banyak orang, bahkan bisa dalam jumlah besar. Sedangkan komunikasi kelompok kecil biasanya terdiri dari beberapa orang saja, seperti dalam sebuah diskusi atau perbincangan beberapa orang dalam suatu tempat. Yang kedua, itu adalah dari segi pola interaksi. Komunikasi publik itu cenderung bersifat satu arah, di mana pembicara itu lebih dominan dalam menyampaikan pesan. Sementara itu, komunikasi kelompok kecil bersifat dua arah. Misalkan, aku memberikan arahan kepada teman dan teman juga memberikan arahan kepada aku. Nah, itu termasuk contoh komunikasi kelompok kecil karena terdiri dari 2 orang atau 3 orang, nggak terlalu besar. Dan yang ketiga yaitu adalah dari tujuan komunikasi. Komunikasi ini biasanya bertujuan menyampaikan informasi untuk mempengaruhi banyak orang. Sedangkan komunikasi kelompok kecil itu lebih fokus pada diskusi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu dari segi kedekatan atau hubungan antar individu. Dalam komunikasi publik, hubungan antar pembicaraan dengan audiens cenderung tidak terlalu personal, melainkan dalam kelompok kecil yang lebih dekat dan interaktif. Dari itu, kita dapat melihat bahwa komunikasi publik itu secara karakteristik dengan komunikasi kelompok kecil itu sangat berbeda, sehingga cara penyampaiannya juga harus disesuaikan. Yap, next kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Meskipun komunikasi publik dilakukan di depan banyak orang, kemampuan komunikasi personal ini tetap menjadi hal yang sangat dasar, yang sangat penting, sangat krusial harus kita
pegang. Kenapa begitu ya? Karena komunikasi personal itu mencakup hal-hal yang penting seperti cara berbicara, bahasa tubuh, kepercayaan diri, intonasi suara. Hal ini sangat mempengaruhi satu sama lain bagaimana audiens itu menerima pesan kita. Jika seseorang pembicara mampu menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri dan ekspresif, maka audiens akan lebih mudah percaya, lebih mudah memahami, dan lebih tertarik untuk mendengarkannya. Selain itu, komunikasi personal juga baik dapat meningkatkan credibility atau tingkat kepercayaan audiens terhadap pembicara. Sebaliknya, jika komunikasi personal ini kurang baik, misalnya suaranya nggak jelas, tidak percaya diri, atau terlihat gugup, maka pesan yang disampaikan bisa kurang efektif juga, bahkan tidak diterima dengan baik oleh audiens. Jadi bisa dikatakan bahwasanya komunikasi personal adalah fondasi dari komunikasi publik yang efektif. Aku nyampein bahwasanya komunikasi publik merupakan suatu proses penting dalam penyampaian pesan kepada khalayak luas dengan berbagai tujuan seperti memberi informasi, mempengaruhi, menghibur, membangun citra atau personal branding kita. Selain itu, komunikasi publik juga memiliki perbedaan dengan komunikasi kecil, terutama dari dalam jumlah audiens, pola interaksi dan tujuan komunikasi. Dan yang gak kalah pentingnya, keberhasilan komunikasi publik itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi personal dari seorang pembicara. Dan mungkin teman-teman bisa memahami penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.